Ya, baik ya. Jadi kita masuk sekarang bagian kedua, yaitu bagian kedua yang pertama ya. Part pertama terkait dengan project management proses ya. Jadi ini mungkin seolah akan sedikit mereview terhadap apa yang akan kita lakukan selama beberapa kali pertemuan, tetapi ini coba dipersingkat ya dalam dalam proses ini ya. Nah, mungkin kita coba lihat dari depan. Di sini ada beberapa running objektif ya yang mau kita achieve dalam bagian ini. Yang pertama misalnya kita bisa mendefinisikan tentang ada 5 grup proses ya, nanti mungkin jelaskan di belakang. Kemudian apa kaitan proses grup dengan knowledge area, nanti juga dijelaskan di belakang. Kemudian kita di sini juga menjelaskan bagaimana organisasi mengembangkan IT ya, IT PM metodologi. Kemudian nanti ada beberapa yang agak sedikit panjang terkait dengan case study ya, case study tentang organisasi yang sudah menerapkan project management proses ya. Nah, kemudian di sini juga ada review beberapa case study yang sama untuk tapi bedanya adalah ini fokus ke agile ya. Jadi untuk di sini akan key point-nya akan untuk difference-nya di mana ya. Kemudian yang bagian akhir mungkin ada beberapa template untuk membantu meng-create dokumen untuk setiap proses grupnya di sini ya. Baik ya, mungkin di sini mungkin akan saya jelaskan dulu ya terkait dengan yang namanya proses grup ya. Proses grup, kalau sebelumnya biar Anda agak mulai mengingat-ingat, apa bedanya proses grup dengan sebelumnya adalah 10 knowledge area ya. Jadi kalau di sini proses ini adalah boleh dibilang serangkaian action ya, yang mungkin sebenarnya biasanya akan selalu sama ya, selalu standar. Nah, di sini disampaikan bahwa di dalam setiap stage project management can be viewed, jadi bisa dilihat sesuai dengan beberapa hal ya, seperti interlink proses ya. Nah, di sini mungkin di sini jelaskan ada 5 hal proses ya. Berangkat dari yang pertama adalah menginisiasi project. Yang kedua adalah merencanakan, planning. Kemudian yang ketiga adalah eksekusi, mengeksekusi, menjalankan. Yang keempat adalah monitoring dan controlling, memonitor dan mengendalikan project ya. Dan yang terakhir adalah closing proses ya. Nah, di sini saya jelaskan kembali, saya ulang kembali bahwa di sini ada 5 proses ya, 5 proses yang terkait dengan manajemen project ya. Inisiasi tahap pertama, ini kan urutan ya. Habis inisiasi kita lanjutkan dengan perencanaan. Setelah perencanaan kita lakukan yang namanya eksekusi ya. Setelah eksekusi baru kita monitor dan controlling ya. Setelah project selesai atau berakhir, di sini baru lakukan yang namanya closing ya. Oke, nah mungkin juga dijelaskan ya bahwa di sini waktu yang dibutuhkan ya untuk setiap proses ini berapa lama. Nah, mungkin bisa Anda lihat di sini adalah untuk yang paling pertama, proses inisiasi ini mungkin tidak terlalu lama biasanya karena seperti biasa kalau menginisiasi project mungkin nggak terlalu lama ya. Inisiasi kan mencoba menginisiasi. Nah, yang agak lama ternyata adalah mengeksekusinya ya benar ya. Karena kita lihat project itu ada yang 4 bulan, 6 bulan, ada yang setahun, 3 tahun. Nah, mengeksekusinya ini juga cukup lama ya. Nah, nomor dua yang cukup lama adalah melakukan perencanaan ya, perencanaan. Karena kita kalau kalau tidak melakukan perencanaan dengan baik, kita tidak melakukan memplanning dengan baik, menyusun atau menghitung dengan baik, yang terjadi nanti eksekusi kita akan berantakan ya. Yang mirip kalau kita ingin membuat sesuatu tanpa planning yang matang, tanpa perencanaan yang baik, biasanya nanti eksekusi juga semakin berantakan ya. Nah, kemudian kalau monitoring dan controlling juga membutuhkan waktu, tetapi mungkin tidak sebanyak ketika planning ya. Kemudian di closing juga kurang lebih hampir sama ya. Nah, kemudian di sini jelaskan ya, ketika ini ada kejadian yang kurang pas ya. Nah, ini contoh misalnya di sini ada kejadian bahwa, nah di sini ini ya ada penjelasannya. Pada ini saya lompat dulu ya. Pada tahun 2006, jadi ini IRS ini ya, Internal Revenue Service, ini kehilangan sekitar 320 million dollar ya, jadi cukup besar ya. Karena di sini ada beberapa yang fraud detection sistemnya mungkin ada bermasalah ya. Nah, kemudian pada tahun 2008 ini ada punyanya Amerika ya, WHO mungkin sudah menyatakan sudah eh, membetulkan ya 29 dari 98 information security yang mungkin ada kesalahan atau mungkin ada beberapa project yang gagal sebenarnya. Oke, jadi ini ada salah satu contoh ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa pure and simple good methodology centric predictable and repeatable project is the single greatest factor success in the success of any project ya. Nah, ini jelaskannya saya ulang kembali ya. Jadi
murni and simple, pure and simple, kemudian good ya, kemudian metodologi sentrik ya, jelas ya kalau kita bicara metodologi sentrik, metodenya jelas, metodenya mau dari apa, A, B, C, D, E jelas ya. Kemudian ini terprediksi dengan baik, predictable. Nah, apalagi adalah ada istilah repeatable project management. Kita mengulang atau kita sudah punya pengalaman dari project-project sebelumnya. Nah, ini adalah single greatest factor in the success ya of any project ya. Oke, jadi nah ini juga ada pernyataan penting juga bahwa the project manager is ultimately responsibility for the success or failure of the project. Artinya sebenarnya project manager ini akan bertanggung jawab terhadap kegagalan maupun keberhasilan sebuah project ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang mungkin pernah diulas di media ya. Nah, di sini dibilang bahwa just as IT project ini harus mengikuti tetap harus mengikuti proses grup ya. Nah, dengan demikian apa? Kemudian project-project yang lain juga harusnya kurang lebih hampir sama ya. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau kita bicara project misalnya contoh ya untuk membuat film ya. Film itu juga mulai dari inisiasi, kemudian membuat, kemudian eksekusi, kemudian monitoring dan seterusnya. Nah, ini juga kurang lebih hampir sama ya kalau kita terapkan untuk di dalam dunia movie ya. Oke. Nah, kemudian ini saya lompat yang paling bawah ya. Jadi project manager kemudian di dalam beberapa bidang ya, bahwa dia tahu bahwa seberapa penting untuk mengikuti atau menggunakan proses yang benar ya. Nah, ini yang paling penting ya. Berarti project manager apapun, di bidang apapun, di project jenis apapun, mereka akan tahu bahwa sangat penting sekali kalau kita harus mengikuti proses dengan benar ya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi berdasarkan PM Books yang versi 6 nanti akan kita lihat ya, sebenarnya prosesnya kan ada 5 ya, prosesnya ada 5, kemudian di mapping terhadap 10 ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat simpelnya 10 kali 5 ya, berarti harusnya 50 ya, cuman mungkin nanti ada beberapa yang tidak dibahas, jadi mungkin kurang lebih ada 47 ya, ada 3 yang tidak dibahas ya. Nah, kemudian untuk mengingat kembali ya, supaya kita ada sambungan, jadi untuk membedakan yang namanya proses group dengan knowledge area. Kalau knowledge area mungkin silahkan lihat kembali yang part pertama ya. Part pertama kemudian sudah dibahas ya. Knowledge area itu ada 10. Yang penting ini ada 4 di atas ya. Scope, time, cost, and quality. Ditambah dukungan yang bawah. Human resource, kemudian communication, risk management, procurement, stakeholder. Disambung dengan project integration ya. Nah, ini 10 ya. 10 area tadi. Kalau kita mappingkan terhadap yang terhadap 5, nah ini contoh ya, sorry ya, maaf ya, saya balik sini. Project Integration Management. Nah, di sini ya, knowledge area Project Integration Management. Nah, di sini ada 5 proses, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 proses. Jadi ini contoh memappingnya ya. Jadi misalnya kegiatan inisiasi, menginisiasi ini ngapain misalnya ya. Nah, kalau dalam Project Integration Management ya, dia adalah misalnya mengembangkan project charter misalnya ya. Kemudian nanti di bagian planning ya membuat project management plan. Kemudian kalau kita bicara integrasi ya, ini di knowledge area integrasi ya. Contoh di sini adalah direct and manage project ya. Kemudian kalau control jelas ya, monitor and control project work ya. Kemudian yang terakhir closing ya, close the project ya. Nah, kalau misalnya di bagian scope mungkin di sini mungkin di skip ya. Contoh misalnya kalau kita bicara planning ya, kalau kita bicara scope di planning ya kita menentukan yang namanya mungkin nanti di part selanjutnya di part 3 ya akan dibahas ya seperti mengkolek requirement, mendefine ruang lingkup, membuat WBS, work breakdown structure dan seterusnya ya. Nah, ini di tahap planning ya. Nah, kemudian di tahap monitoring ini nanti dia harus memvalidate atau memvalidasi scope ya. Scope-nya sudah sesuai belum, mungkin apakah ada yang keluar dari scope atau ada scope yang belum dikerjakan. Nah, itu kontrol ya. Kontrol scope ya. Ini bagian dari monitor and control. Jadi ini saya ingatkan kembali ini adalah bentuk mapping ya, memetakan peta dari antara proses ini prosesnya 5 area 1, 2, 3, 4, 5 terhadap knowledge area. Knowledge area ada 10 ya. Maka tadi saya bilang ini harusnya dimensinya 5 dikali 10. Oke, nah di sini nanti ada project integration, ada scope management, kemudian ada time management. Nah, nanti detail-detailnya mungkin kali ini agak banyak, silahkan Anda baca ya. Oke, ini contoh ya, area yang lain ya. Ini ada cost, ada quality, human resource, communication, risk,
kemudian di sini ada procurement stakeholder, dan ini dipetakan terhadap prosesnya ya. Jadi prosesnya apa terhadap knowledge areanya apa. Jadi di contoh misalnya saya lompat sedikit ya. Contoh di sini ada quality management. Berarti di bagian ini ya kita merencanakan quality management yang bagus seperti apa ya. Oke, kemudian di bagian monitoring, nah kita simpel ya. Bagaimana kita cara mengkontrol atau mengendalikan kualitas sesuai dengan spek yang sudah kita definisikan ya. Nah, ini juga sama ya. Contoh misalnya di communication. Di communication misalnya ya ini merencanakan nanti manajemen komunikasi mau pakai apa. Misal simpel, oh kita komunikasinya online offline misalnya. Yang online pakai WA dan Zoom, offline-nya misalnya pertemuan meeting misal 2 minggu sekali atau seminggu sekali misalnya. Nah, kemudian dari situ dieksekusi kan ya, kita eksekusi dan kontrolnya gimana? Kita kontrol ya. Mungkin dicek selama ini pelaksanaan komunikasi dalam project apakah sudah berjalan dengan baik atau belum ya. Oke, nah inilah ya pentingnya ya memetakan antara knowledge area dengan proses group ya. Knowledge area, kemudian di sini ada proses group ya. Kita mapping seharusnya tadi dapat 5 kali 10 ya. Cuman nanti di sini ada yang bolong-bolong ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada juga ini ya, kalau ini terkait dengan bentuk struktur organisasinya. Jadi mungkin ini juga pernah dibahas sebelumnya ya. Kemudian kalau kita lihat di kiri, ini adalah project karakteristiknya ya. Jadi ada beberapa, ini fungsi organisasi yang fungsional, ada yang fungsi organisasi yang bentuknya matrix, ada fungsi yang bentuknya project ya. Oke, saya rasa ini nanti cukup ya. Ini kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya. Nanti kalau detailnya silahkan dibaca kembali ya. Oke, terima kasih. Nanti kita jumpa di part selanjutnya ya.